Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan wa marhaban bikum di qanati Fudiyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kaku Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita kembali belajar bahasa Arab dari nol pada seri yang ke-6 ya. Pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kata benda, kata kerja, huruf ya. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan bahas kalimat yang sempurna. Nah, apa sih kalimat yang sempurna itu? Saksikan sampai akhir bahasannya. Baik, perhatikan di sini al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Baik, kita akan berikan pengertian yang sederhana ya, agar kita bisa pahami dengan mudah. Nah, apa sih kalimat yang sempurna atau al-jumlatul mufidah dalam ilmu nahwu? Perhatikan di sini. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah wa tusamma kalaman. Ya. Jadi al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah hiya adalah at-tarkib, susunan atau gabungan kata alladzi yufidu faidatan tammah, yang memberikan makna yang sempurna. Waktu sama kalaman, atau biasa juga kita sebut dengan ucapan ya. Dengan ucapan. Jadi kalimat yang sempurna itu adalah susunan kata atau gabungan kata yang memberikan makna yang sempurna ya. Atau kita sebut juga biasa dengan ucapannya. Baik, sekarang kita akan berikan contoh agar kita bisa pahami dengan mudah. Nah, perhatikan di sini mithluh, contoh. Yang pertama, ana aktubu fid daftar. Saya menulis di buku. Nah, perhatikan di sini susunan katanya di sini ada 4 ya. Ada subjek, ada pelaku, ada predikat, ada kata kerjanya, atau ada objeknya di sini. Ya. Saya, ana, aktubu, menulis fid daftar. Saya menulis di buku catatan ya, daftar. Biasa dalam bahasa Indonesia itu SPOK ya, subjek, predikat, objek ya. Kalau bahasa Arabnya fa'il, kemudian fi'il dan maf'ulun bihi. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau kita mengatakan ana aktubu fid daftar, saya menulis di buku catatan, maka kita paham. Ini namanya yufidu faidatan tamah, memberikan makna yang sempurna. Jadi orang nggak bertanya lagi. Gitu. Orang sudah paham kalau kita mengatakan ana aktubu fid daftar. Baik. Kita masuk pada contoh yang kedua adalah at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Nah, ini pola kalimat namanya mubtada khabar. Yang pertama mubtada, bentuknya ma'rifah, bentuknya diketahui, tandanya dengan alif lam. Siswa itu berarti orangnya sudah ditahu. Maridun, sakit. Nah, kalau kita mengatakan at-talibu maridun, siswa itu sakit, maka ini sudah memberikan yufidu faidatan tammah, memberikan makna yang sempurna. Jadi kalau kita mengatakan at-talibu maridun, siswa itu sakit, kita sudah paham. Maka itu namanya al-jumlatul mufidah. Paham ya? Ini namanya bentuk kalimatnya adalah mubtada yang pertama, yang kedua adalah khobar. Khobarnya itu tanpa alif lam. Kalau mubtada dia harus ada alif lam, kalau bukan nama orang atau nama tempat. Kalau selain nama orang atau nama tempat, maka dikasih alif lam ya. Baik. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Perhatikan al-masjidu al-kabiru. Masjid yang besar. Nah, ini namanya polanya adalah sifat dan yang disifati. Sifatun mausuf, sifatun mausuf. Sifat dan yang disifati ya. Biasanya kalau sifat dan yang disifati diartikan yang. Al-masjidu kabiru, masjid yang besar. Tapi kalau mubtada khobar diartikan itu. At-talibu maridun, siswa itu. Nah, ini ya yang bisa kita bedakan antara mubtada khobar dan sifat dan yang disifati. Nah, semua kalimat ini kalau kita ucapkan maka memberikan yufidu faidatan tamah. Sudah memberikan makna yang sempurna. Kalau kita ucapkan orang sudah paham. Nah, itu namanya kalimat yang sempurna. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk cara membuat kalimat ya. Cara membuat kalimat.
Nah, perhatikan di sini anwa'ul jumlah, jenis-jenis kalimat. Anwa'ul jumlah. Nah, pertama, cara membuat kalimat yang pertama dengan cara al-jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Apa sih jumlatul ismiyah itu? Pengertiannya. Nah, perhatikan di sini. Makanat masbuqatan bi ismin. Didahului kata benda. Jadi jumlatul fi'liyah itu ismiyah itu kalimat yang didahului kata benda, ya. Jadi membuat kalimatnya itu diawali dengan kata benda. Ini namanya jumlatul ismiyah. Baik, kita berikan contoh biar lebih gampang kita pahami. Perhatikan di sini al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak itu membaca buku. Nah, perhatikan di sini bi ismin masbukatan, bi ismin didahului kata benda. Nah, di sini al-waladu kata benda, ya. Maksudnya anak itu bukan dia bendahnya, akan tetapi disifati, digolongkan sebagai kata benda, bukan anaknya yang benda. Bisa dipahami, ya? Cirinya adalah ada alif lam, ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak itu membaca Quran. Diawali dengan kata benda. Maka ini namanya jumlatul ismiyah. Paham, ya? Didahului oleh kata benda. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang berikutnya. Perhatikan di sini Ahmadu maridun. Ahmad sakit, ya. Nah, Ahmad bukan dia benda, ya, akan tetapi tergolong dalam kata benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan. Asalkan kata yang tidak menunjukkan pekerjaan tergolong dalam kata benda. Bisa dipahami, ya? Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Nah, kita sudah paham. Oh, Ahmad sakit. Ini namanya jumlatul mufidah. Nah, ini contoh yang pertama cara membuat kalimat dengan jumlatul ismiyah. Didahului dengan kata benda di awal kalimat, ya. Nah, kemudian kita masuk pada cara yang kedua adalah dengan jumlatun fi'liyah. Apa maksudnya jumlatun fi'liyah? Makanat masbuqatan bi fi'lin. Didahului kata kerja, ya. Tapi kalau ismiyah didahului kata benda. Kalau fi'liyah didahului kata kerja. Kita berikan contoh. Perhatikan di sini. Didahului oleh kata kerja, ya. Nah, perhatikan di sini yaqra'u. Yaqra'u itu kata kerja, ya. Membaca. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Nah, perhatikan kalimat al-waladu yaqra'ul Qur'an dan yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul waladul Qur'an. Ini artinya sama saja, ya. Artinya sama saja, tidak berubah. Hanya cara membuat kalimatnya saja. Nah, kalau ismiyah, pelakunya dikedepankan di awal. Atau kata bendanya di awal. Subjeknya di depan, ya. Sementara untuk fi'liyah, predikatnya di depan, kata kerjanya yang di depan, ya. Yaqra'ul waladul Qur'an. Anak itu membaca Quran. Jadi terjemahannya sama saja, hanya cara membuat kalimatnya. Boleh kita memilih pakai yang ismiyah atau pakai yang fi'liyah. Bisa dipahami, ya? Kemudian contoh terakhir adalah marida aliyun. Ali sakit. Nah, perhatikan untuk kata marido. Marido ini adalah kata kerja, ya. Fi'il madi. Ali telah sakit. Nah, ini kalimat dibuat dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan jumlatul ismiyah, diawali dengan kata benda. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah, diawali dengan kata kerja. Jadi ini, ya, cara kita membuat kalimat. Apakah kita mau dengan kata benda duluan atau dengan kata kerja duluan. Jadi ini adalah cara untuk membuat kalimat. Demikian, ya, pembahasan kita tentang kalimat yang sempurna. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik.
Bagi yang belum dipahami atau yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.